Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber dana jangka panjang, di mana yang sebelumnya sudah dibahas sumber dana jangka pendek. Kalau dari sini didefinisikan jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Jika misal kita pinjam dana dari bank selama 15 tahun, berarti itu panjang ya jangka waktunya. Sumber pembelanjaan dana jangka panjang itu biasanya ada dua. Yang pertama modal asing, kedua modal sendiri. Modal asing itu dari kreditur dan merupakan hutang jangka panjang bagi perusahaan. Kalau modal sendiri itu milik perusahaan dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Karena memang dia punya sendiri, maka pengembaliannya kan bisa diatur mau kapan saja bisa. Jenis pembelanjaan jangka panjang ada dua. Long term debt itu disebut utang jangka panjang, dan equity atau modal sendiri. Seperti kita ketahui, modal ada yang modal sendiri. Kalau yang hutang, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Kalau di neraca laporan keuangan itu kan namanya kewajiban atau liabilitas, yang biasanya memang terbagi dua. Berikutnya ada hipotek, merupakan surat pengakuan utang yang memiliki nilai nominal tertentu yang jangka waktu pelunasannya di atas 10 tahun. Yang kasih pinjam uang disebut kreditur, dan yang minjam itu disebut debitur. Alasan kenapa disebut debitur dan kreditur begini. Ketika seseorang menerima uang, berarti kan ini yang minjam ya. Yang minjam menerima uang, posisi kasnya kan di debit kalau kita catat secara akuntansi. Makanya disebut sebagai debitur. Kalau dari sisi pemberi pinjaman, misalnya bank memberikan pinjaman, kan berarti banknya keluar uang. Uang keluar posisinya kalau kita catat di jurnal pada kredit. Makanya disebut kreditur. Jika si debitur tidak bisa memenuhi kewajiban atau hipoteknya pada saat jatuh tempo, aktiva dapat dijual oleh kreditur dan digunakan untuk menutupi jumlah kewajiban. Biasanya kalau kita lihat contoh rumah KPR yang tidak dilunasi atau tunggakannya sudah lama, biasa akan dilelang ya. Itulah yang dimaksud dengan dijual oleh pihak kreditur. Kemudian ada obligasi, ini surat pengakuan utang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu. Nominalnya berarti nilai par atau nilai pari. Kalau jangka waktu tertentu misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Kemudian diwajibkan membayar bunga tertentu. Bunga ini biasanya disebut sebagai kupon. Obligasi merupakan instrumen jangka panjang dengan jatuh tempo akhir lebih dari sama atau 10 tahun. Ya, ada juga ya obligasi yang jangka pendek. Nah, yang pendek itu disebut wesel atau notes. Kalau yang jangka panjang bisa pakai fixed income securities. Bunganya konsisten ya. Contohnya obligasi jasa marga 10% dengan nominal 1 juta, berarti dia akan mendapatkan bunga 10% per tahun. Artinya 100.000 per tahun. Bunga obligasi, kalau kita beli obligasi, maka si jasa marganya ini, dalam kasus ini ya, dia wajib terus membayar bunga atau kupon sebesar 100.000 terlepas dia rugi atau tidak. Ini beda halnya kalau kita cerita tentang dividen atau kita bicara tentang gaji karyawan, itu lain konsepnya. Jadi kita sekarang fokusnya pada kupon obligasi terlebih dahulu. Wajib dibayarkan mau perusahaan untung atau tidak.
Ini obligasi bisa diterbitkan dengan dasar jaminan atau tanpa jaminan, tanpa meliputi debentur. Debentur ini bernilai rendah dan obligasi penghasilan. Sedangkan obligasi hipotek merupakan instrumen utang jangka panjang dengan jaminan. Nah, ini ada beberapa istilah dalam obligasi, yaitu nilai nominal. Ini biasanya nilai saat kita beli atau nilai saat kita jual. Nilai nominalnya berapa itu bisa berubah ya. Kemudian tingkat bunga atau kupon dalam persentase. Kemudian ada ada jatuh tempo, artinya kapan ya akan dikembalikan uang yang sudah kita investasikan pada obligasi ini. Kemudian jenis-jenis obligasi, tadi ada debentur ya. Ini adalah utang jangka panjang tanpa jaminan. Karena tidak dijamin, ini menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Maka investor melihat kemampuan masa laba perusahaan sebagai penjamin. Kalau perusahaan yang menerbitkan obligasinya memiliki laba yang tinggi, kita sebagai investor merasa lebih aman ya untuk investasi di obligasi perusahaan tersebut. Itu kalau tanpa jaminan. Kalau debentur bernilai rendah, ini ada tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Kalau ada likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai yang lebih tinggi dibayar. Artinya utang perusahaan yang besar-besar dulu yang dibayar, baru terakhir utang yang kecil. Debentur bernilai rendah berhak menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu daripada pemegang saham preferen dan saham biasa. Ini jelas karena posisinya adalah kewajiban ya. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mewajibkan membayar bunga dan pokoknya kepada pemilik obligasi. Bagaimana dengan pemegang saham? Urutannya belakangan. Jadi ada keuntungan juga kalau kita investasi obligasi, ketika dilikuidasi kita akan dapat duluan. Nah, di sini ada contoh perusahaan dilikuidasi dengan nilai 48 miliar. Debenturnya 36 miliar. Subordinat debenturnya 32 miliar, kewajiban kreditur umum sebesar 32 miliar. Untuk pemegang debentur itu 36 per 48 miliar kali 48 miliar. Hasilnya 36 miliar. Kemudian kreditur umum memperoleh sisanya. 48 kurang 36 jadinya 12. Jadi kreditur umum itu hanya dapat sisanya saja dari debentur yang awal. Jadi kan sudah dibayar dulu. Kekayaan perusahaan sudah habis untuk bayar yang sebelumnya dan kreditur umum. Kalau ada investor yang punya subordinate debenture, yang berarti tingkat bawahnya ya, artinya dia levelnya di bawah tapi dia tingkat bunganya lebih tinggi. Kalau perusahaannya nggak sanggup bayar, itu bisa ditukar menjadi saham biasa. Biasanya disebut convertible bonds. Tapi biasanya itu pilihan paling terakhir ya. Kemudian ada obligasi penghasilan. Bunga dibayar kalau perusahaan punya laba saja. Pembayarannya bisa kumulatif. Kalau di tahun tertentu dia tidak bayar bunga, itu bisa diakumulasikan bunganya untuk periode berikutnya. Dengan syarat laba perusahaannya mencukupi. Kalau masih belum mencukupi ya akan diakumulasikan terus. Jadi dari beberapa penjelasan obligasi selalu dikatakan peringkat pembayarannya lebih tinggi dari saham ya, karena memang itu sifatnya kewajiban ya. Kemudian obligasi sampah atau junk bond, dia memberikan nilai yang terlalu tinggi, resikonya juga tinggi. Ingat, dalam investasi resiko tinggi, kita mengharapkan imbal hasil yang tinggi juga.
sedikit investor yang mau investasi pada obligasi sampah ini karena resikonya memang sangat tinggi. Kemudian obligasi hipotek atau mortgage bond. Ini dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijamin. Apabila perusahaan tidak mampu, maka jaminan itu akan dijual untuk melunasi utangnya. Namun jika penjualan di bawah nilai obligasi, maka nilai sisanya diperlakukan menjadi kreditur umum, berarti diturunkan levelnya. Perusahaan boleh memiliki lebih dari satu dengan jaminan barang aktiva yang sama, tapi ini resikonya sangat tinggi ya. Kalau terjadi penyitaan, obligasi pertama harus menerima pembayaran penuh, baru boleh yang kedua. Misal yang dijaminkan sebesar 10 miliar asetnya, pemegang obligasi yang periode pertama itu 8 miliar. Berarti kan dilunasin dulu masih ada sisa 2 miliar. Sedangkan sisanya pemegang obligasi yang periode kedua 6 miliar totalnya. Dia hanya sisa punya 2 miliar. Ya 4 miliarnya harus dilombok dulu atau dijadikan sebagai kreditur umum. Berikutnya ada obligasi berseri. Diterbitkan pada waktu yang sama dengan jangka waktu tempo yang berbeda. Ya, ini bisa dibaca aja. Kemudian sertifikat perwakilian peralatan, ini juga dibaca aja ya. Ini mengambil contoh dari perusahaan umum kereta api. Di pembelian barang melalui model pendanaan ya. Pembuatan peralatan khusus dengan model pendanaan obligasi. Ini ada sedikit contoh hitungan. Perusahaan A menjual saham preferen dengan dividen 12%. Artinya ketika ada yang mau beli, kita wajib bayar 12% ya per tahun. Tapi jika dia terbitkan obligasi, kuponnya 14%, tarif pajak 40%. Yang pertama, ditanya berapa biaya setelah pajak dari masing-masing metode pendanaan. Kalau yang pertama 12%, jelas itu dividen harus dibayar. Kalau untuk metode obligasi, kita kan bayar bunga 14%. Tetapi yang menjadi beban tidak 14%. Ingat ada penghematan pajak ya kalau kita menggunakan utang. Karena beban bunganya itu bisa sebagai pengurang pajak. Pajaknya adalah 40%. Berarti beban bunga yang sebenarnya adalah 60%, karena 40%-nya dipakai untuk pajak. 60% kali 14% dapatnya 8,4%. Kalau kita hitung biayanya yang lebih murah, ya obligasi lebih murah. Meskipun dari soal kelihatannya dividen lebih murah. Pertanyaan yang B. Misalkan perusahaan T memiliki sejumlah saham preferen perusahaan A. Perusahaan T pajaknya 40%. Keuntungan setelah pajak 70% dari penghasilan. Bagaimana jika investasi dilakukan dengan obligasi? Oke, tetap pakai dua alternatif ya. Keuntungan setelah pajak, dividennya kan 12%. Kemudian rupanya 70% dari penghasilan itu dikatakan bebas pajak, berarti 1/70%. Lalu dikali 40%. Sehingga netnya adalah biayanya, kalau dari perusahaan A sebutnya biaya, kalau dari perusahaan T sebutnya keuntungan ya. Maksudnya gini, kalau perusahaan A mau bagi dividen sebesar 10%, berarti si perusahaan T menerima pendapatan 10%. Si A bayar 10%, berarti itu jadi beban dividennya. Oke, kita lanjut. Kalau dia pakai obligasi,
dia terima 14%. Pajaknya kan masih tetap 40% ya. 40% yang ini kaitannya. Ini 8,4% setelah dikali. Kalau kita bandingkan ya lebih murah yang obligasi kalau dari sisi perusahaan A. Tapi kalau dari sisi perusahaan T, dia tentu mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Jadi dia akan pilih pakai yang saham. Ini saya ulangi, kenapa 1 kurang 70%? Karena keuntungan yang diterima adalah 70% dari penghasilan dividen itu bebas pajak. Berarti yang dikenakan pajak kan 30% bebannya, pendapatannya. Yang dikenakan pajak 30%. 30% kali 40%, makanya dikali di sini. Inilah pajaknya. 1 kurang pajak berarti kan yang tidak kena pajak penghasilannya, baru dikali 12%, berarti keuntungan yang setelah pajaknya adalah 10,56%. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.